Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini menjelang tidur, mari kita banyak mengingat akhirat. Bertafakur bahwa kehidupan kita ini tidak sebatas hanya di dunia. Makanya ketika hidup di dunia harus benar-benar hati-hati, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Makanya perlu dipahami oleh kita manusia, ketika kita hidup di dunia ini kita harus betul-betul bertafakur dari mana kita, dan kita ketika hidup di dunia ini mau kemana gitu. Dan setelah kita hidup dari dunia gitu kan, kita setelah dari dunia ini mau kemana gitu. Itu tentu harus punya jawaban ya. Tentu jawabannya ini ya harus dengan iman dan ilmu. Itu jadi teman-teman, proses perjalanan kita ini ya, proses pertamanya ya kita sekarang ini berada di dunia. Dan di dunia ini kita diperintahkan oleh Allah untuk menanam kebaikan, amal soleh, sehingga ketika nanti perjalanan kita menuju akhirat, Allah akan berikan hasil tanamannya yang terbaik. Yang terpenting kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah harus betul-betul mempersiapkannya, jangan sampai kita tidak mempersiapkannya. Jadi setelah kita di dunia, tentu kita tahu perjalanan pertama menuju akhirat itu adalah alam barzah. Dan kita yakin dan percaya bahwa semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Makanya perjalanan pertama menuju akhirat adalah alam barzah atau alam kubur. Dan Allah juga menjelaskan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 93, di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Jadi tentu orang yang kafir itu ketika sakaratul mautnya itu merasakan tekanan yang sangat berat sekali. Padahal kita tahu gitu, kalau sakaratul maut itu Rasulullah SAW sendiri merasakan sakitnya yang sangat luar biasa, padahal malaikat maut itu mencabut ruhnya beliau dengan sangat lemah lembut dan perlahan, tapi beliau merasakan sakit. Bagaimana dengan yang dikabarkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 93? Para malaikat maut ini mencabut nyawa orang kafir itu dengan dipukul gitu. Enggak kebayang gitu ya. Jadi di dalam kubur nanti semua orang kafir, munafik, dan mukmin berdosa itu akan disiksa. Orang kafir, munafik, orang mukmin yang berdosa semuanya akan disiksa. Sedangkan yang akan mendapatkan kenikmatan di dalam kubur hanya orang-orang yang beriman. Orang mukmin disiksa di dalam kubur karena minimnya pengetahuan mereka tentang Allah ya. Mereka senang banget ketika di dunia itu meninggalkan perintahnya, senang banget melanggar larangan-larangannya. Dan kuburan nantinya bisa menjadi salah satu bagian dari taman-taman surga gitu bagi orang yang takwa kepada Allah, atau juga bisa menjadi bagian dari lorong neraka bagi orang yang selalu bermaksiat kepada Allah. Jadi sangat menakutkan ya teman-teman, kalau kita ngebayangin gitu kan,
kita gitu kan ketika sedang mengantarkan jenazah orang tua kita gitu kan, menguburkan jenazah orang tua kita gitu kan, hanya satu ukuran badan dan di situ ditutup dengan kayu atau bambu dan ditimpa lagi dengan tanah, hanya dengan kain kafan saja dalam keadaan sendirian di dalam kegelapan alam kubur, gak kebayang kayak gimana. Ya, siapa yang akan menemani kalau bukan amalan yang sholih? Secinta-cintanya suami sama istrinya, secinta-cintanya istri sama suaminya, secinta-cintanya ayah, ibu kepada anaknya, atau secinta-cintanya anak kepada ayah dan ibunya, gak akan bisa nemenin gitu. Yang menemani yaitu adalah amalan sholih yang diperbuat ketika di dunia. Dan teman-temanku semuanya, tentu kita juga harus tahu gitu, kenapa sih gitu kan manusia itu bisa disiksa di dalam kuburnya, sementara manusia tersebut orang yang beriman gitu kan, ketika di dunia juga ya sholat gitu, tapi hati-hati, ternyata dia rajin sholat tapi tidak menjaga kesuciannya. Rasulullah SAW telah menerangkan beberapa manusia disiksa di dalam kubur itu, antara lain yang pertama itu tidak memperhatikan kesuciannya waktu buang air kecil. Jadi saat buang air kecil itu terkena najis gitu, entah celananya, entah roknya, ya pokoknya nempel gitu di dalam tubuh orang tersebut dan dipakai untuk sholat, itu bisa menyebabkan siksa di dalam kubur. Makanya hati-hati banget ya untuk menjaga kesucian ini. Jangan asal gitu. Kalau memang kekhawatiran air pipis itu nyiprat di celana atau di rok kita, sebaiknya ya cari cara gitu supaya tidak sampai kena gitu. Dan tidak hanya itu gitu, orang yang mendapatkan siksa di alam barzah itu yaitu yang kedua adalah orang yang namimah. Tadi yang pertama itu kan yang tidak menjaga kesuciannya, kalau saat pipis itu dia jorok gitu, nggak bersih gitu. Yang kedua itu namimah. Apa sih namimah? Namimah itu suka ngadu domba gitu. Jadi suka ngedomba hidupnya itu ya gitulah, kesenangan bahkan menjadi hobinya gitu ngadu domba. Ya apalagi zaman medsos, kita lihat banyak gitu kan orang yang suka mengadu domba gitu demi mendapatkan cuan, tapi ya tidak berlaku untuk orang-orang yang takwa gitu, tidak akan melakukan pekerjaan yang seperti itu gitu ya. Namimah, suka ngadu domba, suka memfitnah orang lain, dan membicarakan orang lain yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini yang biasa dilakukan kita ya, tanpa disadari gitu. Orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu kan, tanpa disadari gitu kan. Mereka padahal muslim, mereka sholat, mereka bersedekah, mereka berzikir, mereka membaca Al-Quran, tapi mereka justru suka memfitnah, suka mengadu domba, suka ngomongin orang lain. Sehingga amalan-amalan dia gitu kan, amalan-amalan baiknya itu terhapus gitu, hilang gitu kan. Nanti kata Rasulullah itu nanti di akhirat itu ada manusia yang bangkrut. Manusia yang bangkrut itu bukan berarti ketika di dunia dia nggak sholat, dia sholat gitu kan, dia ngaji, dia sedekah, tapi kata Nabi, dia bangkrut. Kenapa bangkrut? Jadi amal kebaikannya itu nggak ada. Karena dia suka ngomongin orang, suka memfitnah orang, suka ngadu domba,
Ada orang begini diomongin, mending bener malah banyak salahnya gitu kan, prasangka gitu kan. Banyak terjadi di lingkungan kita gitu. Sekalipun itu yang basicnya adalah misal gitu kan, di lingkungan pendidikan gitu kan. Ya saling membicarakan partner kerjanya gitu kan. Atau membicarakan pimpinannya gitu. Yang belum tentu kebenarannya gitu kan. Yang belum tentu kebenarannya. Ya. Kalau misalkan kita ngomongin orang itu dan benar faktanya ada di orang tersebut, ya berarti kan masuknya ghibah. Tapi kalau kita ngomong orang tersebut tapi tidak benar, berarti itu namanya fitnah. Ya, namimah itu ngadu domba. Itu sama gitu. Ini akan mendatangkan siksa kubur. Masya Allah, ini sebagai muhasabah kita semua, kita sama-sama muhasabah gitu ya. Yang ketiga adalah gulul. Ini adalah orang yang akan mendapatkan siksa di dalam kubur. Gulul itu adalah mengambil dari kata ghanimah, harta rampasan, yang melebihi ukuran yang telah ditetapkan, jadi berlebih-lebihan gitu ya, mengambil harta rampasan perang gitu kan. Ya ini dalam kategori perang, dalam hal apapun gitu, berlebih-lebihan gitu, itu juga bisa menyebabkan siksa di dalam kubur. Misalkan kita seharusnya dan memang kita sudah nyaman gitulah, misal ada orang gitu yang kaya raya gitu, omsetnya sampai 10 miliar atau 1 miliar, tapi dia gaya hidupnya juga mewah gitu, baju misalkan 100 juta gitu, jam tangan 200 juta, sepatu 100 juta, pokoknya ratusan juta gitu. Itu kan berlebihan, itu juga bisa menyebabkan pelakunya masuk ke dalam kubur gitu. Kok bisa? Kan harta sendiri, kan uang-uang sendiri. Iya betul, uang sendiri. Tapi dengan syarat orang-orang yang betul-betul membutuhkan yang ada di lingkunganmu itu sudah kau bantu. Ya, kalau misalkan masih ada orang yang terlantar, orang yang fakir, orang yang miskin, membutuhkan bantuan kita sebagai seorang muslim, karena perintah Allah juga kita itu harus peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita berlebihan gitu, padahal dengan mungkin ya yang kalau pendapatannya 10 miliar atau 1 miliar ya masih layak lah, misalkan pakai baju harga 1 juta gitu kan, itulah masih seimbang, kalau gitu masih seimbang gitu kan, sesuai pemasukannya karena miliaran gitu. Tapi kalau misalkan sampai ratusan juta, itu menurut saya kategori berlebih-lebihan, sebaiknya ditinggalkan begitu. Dan yang keempat, orang yang akan mendapatkan siksa di dalam kubur itu adalah orang yang menyebarkan kebohongan. Disiksa di dalam kuburnya dengan digergaji dari kepala sampai tengkuknya. Jadi suka menyebarkan kebohongan, belum tentu jelas gitu kan orang itu melakukan hal yang ia duga gitu. Ya, banyak gitu orang-orang yang tidak menyadari ini gitu. Muslim hanya dijadiin KTP saja gitu, tapi tidak mau mengkaji Islam lebih dalam gitu. Padahal pada hakikatnya sekalipun kita ini pendidik ya, sekalipun kita ini statusnya sebagai pengajar, jangan pernah berhenti belajar. Karena Nabi sendiri memerintahkan kepada kita umat Islam, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat.
Bahkan orang yang senantiasa hidupnya nuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan orang yang menuntut ilmu agama Allah itu gak akan sia-sia, gak akan rugi. Karena para malaikat mendoakan kita yang sedang thalabul ilmi, sekalipun kita udah tua gitu, udah umur 30, 40, 50, 60, jangan pernah berhenti untuk belajar. Bahkan ada ulama yang saking taunya gitu kan, saking pahamnya, begitu memiliki keutamaan yang sangat besar orang-orang yang senantiasa berada di jalan thalabul ilmi, ya. Sampai ada yang bilang pengen mati dalam keadaan menuntut ilmu. Ya, sebenarnya sejatinya kita ini belajar dan mengajar, ya. Belajar harus untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah, harus dengan ilmu. Ilmu Allah itu luas. Kalau diibaratkan itu seperti dicontohin, kalian tunjukkan satu jari, bayangin ada di kalian celupkan di air gitu kan, air lautan, kalian celupin satu telunjuk jari, kalian angkat, netes enggak? Banyak apa sedikit? Sedikit kan? Itulah ilmu yang masih kita pelajari gitu, masih sedikit gitu. Dengan ilmu Allah itu luar biasa, sangat jauh. Makanya jangan pernah berhenti belajar, terutama belajar agama, karena wajib tanpa tapi ya. Biar kita juga hati-hati hidupnya, jangan suka menyebarkan kebohongan gitu kan. Itu juga akan menyebabkan siksa di dalam kubur. Yang kelima, siapa yang akan mendapatkan siksa dalam kubur? Yaitu tidak mau membaca Al-Quran. Akan disiksa nanti gitu. Apanya? Dipukul kepalanya dengan batu. Jadi ini orang muslim, ngaku muslim, tapi tidak pernah baca Quran. Itu nanti itu bisa menyebabkan disiksa di dalam kubur. Akan dipukul gitu kepalanya dengan batu. Makanya rutinitaskanlah gitu kan. Kalau emang sibuk ya dirutinitaskanlah. Subuh baca Quran, habis sholat subuh, habis sholat maghrib ya baca Quran. Wajibin untuk diri sendiri aja gitu. Adapun kalau 3 waktu, misalkan habis sholat asar, habis sholat duhur, habis sholat isya, itu mah sunnah muakkad aja, ngehukumin diri sendiri gitu tuh, biar kitanya punya target gitu. Pokoknya saya wajib habis subuh sama habis sholat maghrib baca Quran, udah itu wajib tanpa tapi. Sesibuk apapun harus saya sempatkan untuk baca Al-Quran gitu ya. Jadi jangan pernah meninggalkan baca Al-Quran. Yang keenam, siapa yang akan mendapatkan siksa di dalam kubur? Yaitu zina. Orang yang pezina ini akan mendapatkan siksa di dalam kubur. Apa siksaannya? Dipanggang di atas pengapian yang sangat panas gitu ya. Itu. Makanya kita jauhi zina. Jangan sampai kita melakukan perselingkuhan. Tapi kita syukuri pasangan hidup kita yang ada, jangan nyari yang di luar. Ya, karena kalau kita berbuat zina dengan pasangan yang tidak Allah halalkan, itu akan menyebabkan siksa di dalam kubur. Dan yang ketujuh adalah riba. Riba ini juga akan mendatangkan siksa di dalam kubur. Akan tenggelam gitu dalam sungai darah gitu, dan dilempari dengan batu. Riba itu adalah ya misalkan kelebihan uang gitu. Contoh gini deh, kalau kita hutang gitu, si A hutang sama si B gitu, si B memberikan pinjaman gitu, misalkan A hutangnya 1 juta, dia janji dalam waktu 6 bulan akan dikembalikan. Nah, si B memberikan gitu kan 1 juta.
gitu. Tapi harus kembalikan 2 juta gitu. Itu kelebihan itu masuknya riba. Tidak boleh ya. Karena nggak boleh ada 2 akad. Ya hutang piutang ya hutang piutang gitu. Istilahnya begitu ya, jangan sampai ada dua akad gitu ya, nggak boleh. Pokoknya itu masuknya riba ya. Yang ke-8 itu adalah meninggalkan hutang. Akan ditahan ketika hendak memasuki surga. Jadi ingat-ingatlah hutang kita kepada teman-teman kita, keluarga kita. Jangan meremehkan hutang. Sekalipun 1000 itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Di dalam Quran surat Al-Zalzalah itu kan sekecil zarrah. Itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Zarrah itu atom kan kecil banget gitu ya. Jadi ya jangan sampai kita meninggalkan hutang. Sekalipun hutangnya itu ya nggak sampai ratusan juta. Kalaupun 1000 akan ditanya nanti oleh Allah. Dan tadi yang mendapatkan siksa ya di alam kubur ada 8. Terus selanjutnya yang bisa terbebas dari siksa kubur, itu yang pertama adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini dibebaskan dari azab kubur. Itu orang yang mati syahid itu ya bukan hanya yang berada di medan perang saja gitu orang yang mati syahid itu. Ya betul, di medan perang sekarang di Palestina gitu kan, yang mereka mempertahankan negaranya gitu, dari serangan-serangan dari luar gitu, mempertahankan tempat ibadahnya, sampai meninggal itu kan masuk mati syahid gitu kan. Dan masih banyak gitu yang mati syahid itu, misalkan dia sedang thalabul ilmi atau sedang pokoknya dalam hal kebaikan, ibadah ke Allah itu juga termasuk mati syahid. Misalkan seorang suami sedang mencari nafkah untuk anak dan istrinya, di perjalanan meninggal, mati syahid. Seorang anak sedang berangkat ke sekolah gitu kan, mau belajar, thalabul ilmi gitu, di perjalanan meninggal, mati syahid. Atau seorang guru mau mengajarkan pendidikan agama ke muridnya ternyata meninggal, mati syahid gitu ya. Jadi itu masuknya adalah mati syahid. Dan mati dalam tenggelam juga gitu, itu juga masuk mati syahid. Dan mempertahankan hartanya gitu kan dari rampasan, maling, rampok segala macam lah gitu, itu juga dia mempertahankan dan dia sampai meninggal, itu juga masuk mati syahid gitu kan. Atau seorang perempuan yang mau dijahatin gitu kehormatannya, dia mempertahankan gitu kan, melawan gitu sampai dia mati, itu masuk mati syahid. Banyak gitu ya contoh-contoh mati syahid itu. Dan orang yang seorang ibu melahirkan gitu, dia meninggal, itu mati syahid gitu ya. Itu akan itu termasuk mati syahid ya. Kebakaran gitu, itu masuk juga mati syahid. Dan yang kedua, orang yang mati dalam membela agama Allah, maka ketika mati akan dibebaskan dari siksa kubur ya. Dia misalkan berdakwah, mengajarkan Islam gitu ya, menyampaikan isi kandungan Al-Quran dan hadis kepada umat, maka ketika dia mati ya dia akan terbebas dari siksa kubur ya. Yang ketiga adalah orang yang mati pada hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumul jum'ati illa waqahu Allah fitnatil qabri." Tidak ada seorang muslim yang mati pada hari Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi.
Itu jadi orang yang mati hari Jumat itu kata Nabi akan terhindar dari siksa kubur. Dan yang keempat adalah orang yang mati disebabkan sakit perut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yaktulhu batnuhu fala yu'adziba fi qabrihi." Barang siapa yang mati karena perutnya, maka dia tidak akan disiksa dalam kuburnya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Jadi itu ya, ada 4 yang akan terbebas dari siksa kubur. Sebelumnya saya bahas ada 8 yang akan mendapatkan siksa dari kubur ya. Yang akan mendapatkan siksa dari kubur itu yang pertama, yang tidak menjaga kencingnya, pipisnya ya, dipakai untuk sholat, itu akan menyebabkan siksa kubur. Namimah, memfitnah, ghibah, itu ya, yang terus berlebih-lebihan, suka menyebarkan kebohongan, tidak mau baca Quran, suka berzina, riba, meninggalkan hutang, gak pernah bayar hutang, itu juga bisa menyebabkan siksa kubur. Dan yang bisa membebaskan dari siksa kubur ya ada 4, yaitu orang yang mati syahid, orang yang mati dalam keadaan membela agama Allah, orang yang mati pada hari Jumat, dan orang yang mati dalam keadaan sakit perut. Itu ya saya simpulkan. Itu perjalanan pertama ya, perjalanan pertama kita menuju akhirat itu berawal di alam barzah terlebih dahulu gitu. Saat ini memang kita berada di dunia. Di dunia ini Allah berikan kesempatan untuk terus memperbaiki ibadah kita. Ibadah kita harus semakin baik di hadapan Allah. Tentunya ya baiknya ibadah kita itu ya harus dengan ilmu. Makanya jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu agama supaya ibadah kita semakin baik. Supaya ketika kita melakukan amalan-amalan gitu kan, tidak menyimpang dari ajaran kitabullah dan sunnah gitu ya. Dan itu perjalanan kita gitu kan. Perjalanan kita ini ya sekarang ya kita berada di dunia gitu. Makanya harus betul-betul dipersiapkan saat menuju perjalanan alam barzah. Karena kalau perjalanan di alam barzah ya kita sendiri-sendiri gitu. Kita masuk alam barzah itu ya sendiri, nggak barengan gitu. Kecuali di dunia kita barengan, ada pasangan hidup kita, ada keluarga kita, ada orang tua kita gitu kan. Ya mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan untuk malam ini ya. Jadi perjalanan pertama menuju akhirat itu adalah alam barzah, dan perjalanan kedua itu adalah tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala ini nanti insya Allah akan saya bahas di live selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.